Selanjutnya kita bahas materi bioregulator yang lain, yaitu tentang vitamin. Ya, banyak kalian ketahui vitamin A, C, D, E, K dengan berbagai fungsinya ya. Kita lihat secara definisi vitamin itu apa sih? Vitamin itu merupakan suatu senyawa organik. Yang lagi-lagi dia merupakan senyawa organik dalam jumlah yang sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme. Diperoleh di mana sih vitamin ini? Pertama, vitamin itu bisa dari tubuh itu sendiri. Tubuh itu sendiri yang memproduksi ya, seperti vitamin A dan seperti vitamin D. Vitamin D jelas butuh bantuan dari sinar matahari. Kemudian ada dari makanan sehari-hari, sayuran, buah-buahan. Nah, itu sebenarnya kaya akan vitamin. Kemudian sintesa flora usus, contohnya vitamin K dan asam pantotenat atau B5. Ini adalah perolehan vitamin. Jika tubuh tidak dapat memproduksi makanan, juga kita nggak konsumsi buah, sayur, dan lain sebagainya, maka akan terjadi yang namanya kondisi defisiensi vitamin. Artinya adalah bahwa tubuh kita kekurangan vitamin. Contohnya kita kurang asupan makanan tadi seperti yang Ibu bilang ya, karena asupan makanan yang mengandung vitamin itu dari buah, sayur itu mengandung vitamin, bukan junk food ya. Itu tidak mengandung vitamin ya, walaupun kalaupun ada mereka memberikan vitaminnya tapi tidak sekaya akan yang ada di sayuran dan di buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi gangguan pencernaan. Contohnya orang-orang yang sedang sembelit, orang-orang yang sedang diare. Nah, itu mereka punya gangguan pencernaan sehingga absorpsi vitamin di dalam tubuhnya juga terhambat. Sehingga akan terjadi kondisi defisiensi atau kekurangan vitamin. Yang ketiga adalah kebutuhan vitaminnya meningkat. Nah, ini tidak terjadi pada semua orang, hanya pada kondisi beberapa orang tertentu. Contohnya, ibu hamil. Ibu hamil jelas mempunyai kebutuhan vitamin 2 kali lipat dari biasanya karena dia punya janin yang sedang dikandungnya. Kemudian masa pertumbuhan seperti kalian ya. Masa-masa pertumbuhan ini juga butuh vitamin. Kemudian masa-masa penyembuhan. Pasien-pasien yang sakit itu biasanya dalam resep, kalau kalian sering menjumpai itu pasti ada vitaminnya. Fungsinya buat apa sih? Karena biasanya ketika orang sakit kurang konsumsi makanan yang bagus atau seperti sayur, buah itu kan mereka pasti malas makan, kecuali buat yang senang makan ya. Kalau yang senang makan mah nggak perlu dia tambahan vitamin, udah bisa sendiri ngambil. Tapi kalau biasanya hampir 80% orang sakit itu butuh vitamin dari luar karena dia malas makan, faktor utamanya. Kemudian penggolongan vitamin digolongkan menjadi dua. Pertama yaitu larut air. Ada beberapa vitamin yang larut air dan juga ada beberapa vitamin yang larut lemak. Seperti B1, B2 itu larut dalam air. Kemudian ada juga seperti yang kalian ketahui ada ADEK, vitamin A, D, E, dan K itu larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu diserapnya di dinding usus. Nah, pengeluarannya melalui urin ya. Kalau misalnya vitamin yang larut lemak itu diserap bersamaan dengan lemak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, maka akan Ibu lanjutkan post-test. Jadi jangan kaget ya, setiap pembelajaran pasti akan ada pre-test maupun post-test. Nah, itu kalau nggak ada di awal ya pasti ada di akhir. Nah, itu setiap pembelajaran Ibu pasti akan ada evaluasi, karena itu adalah cara menilai apakah kalian bisa paham atau sebaik apa yang Ibu sampaikan atau tidak. Dan nilai post-test ini akan menjadi nilai tambahan. Ya, sampai di sini kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan.